Selamat siang, kami dari kelompok CPU Cooler ingin mempresentasikan tugas KPL dengan judul Aplikasi Monitoring Proyek Konsultan. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Ulung Putra Sadeo, Nadia Tambunan, Putra Nugrah Pamungkas, Muhammad Rustua Ditya, dan Aradea Satria Permana. Aplikasi kami buat adalah sistem informasi manajemen pengawasan proyek konstruksi. Tujuannya untuk membantu proses pengawasan dan pengelolaan proyek secara digital. Dengan sistem ini, konsultan, kontraktor, dinas maupun pihak eksternal dapat memantau proyek, mengelola dokumen, serta membuat laporan secara terintegrasi sehingga progres kerja menjadi lebih efisien. Untuk fitur aplikasinya, yang pertama ada autentikasi dan keamanan. Fitur ini digunakan untuk mengamankan akses ke sistem. Jadi setiap pengguna harus login terlebih dahulu dan hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan role yang dimiliki. Yang kedua itu dashboard eksekutif. Ini menampilkan ringkasan informasi penting seperti statistik dan progres proyek. Yang ketiga ada manajemen proyek. Fitur ini digunakan untuk menambah, terus mengelola, dan melihat daftar proyek apa aja yang sedang berjalan. Yang keempat, manajemen laporan. Melalui fitur ini, konsultan dan kontraktor dapat menginput laporan lapangan secara berkala. Selanjutnya, untuk fitur kelima, yaitu sistem persetujuan. Sistem ini digunakan untuk memverifikasi laporan lapangan sebelum disetujui dan disimpan datanya agar lebih valid. Yang keenam ada pelacakan riwayat. Fitur ini mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem sehingga setiap perubahan dapat dilacak kembali apabila diperlukan. Yang ketujuh yaitu manajemen profil pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat dan mengubah informasi akun serta mengelola pengaturan profil sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya untuk text stack dan arsitekturnya di sini untuk frontendnya kami menggunakan Flutter dengan ada provider, FLchart, serta Lucid dan lain-lain yang ada di dalam Flutter. Kemudian untuk backend dan database-nya kita menggunakan Supabase database. Untuk autentikasinya menggunakan Supabase serta storage-nya juga sama. Untuk data and tool-nya kita menggunakan Git dan GitHub dengan tools VS Code dan Flutter SDK. Serta ada Supabase Dartboard dan .env. Kemudian ada role mappingnya di sini. Ulung Putra Sadewa itu adalah runtime configuration dan code reuse library. Nadia Tambunan itu automata dan table driven construction. Muhammad Restu Aditya itu code reuse atau library dan runtime configuration. Aradea Satria Permana itu parameterization atau generic serta automata, dan saya sendiri Putra Nugraha Pamungkas API dan parameterization atau generic. Oke, kita memasuki bagian arsitektur kode. Kami menerapkan prinsip defensive programming, khususnya melalui penggunaan Guard, khususnya melalui penggunaan Guard assertion atau memeriksa precondition. Teknik ini sangat krusial untuk kondisi awal sebelum suatu proses berjalan. Jadi, jika kondisinya tidak penuhi, sistem akan menghentikan eksekusi seketika untuk mencegah terjadinya illegal state atau kondisi yang tidak sah. Nah, sebagai contoh pada file outProvider.tar dan outService.tar, kami meletakkan asersi atau untuk memastikan bahwa fungsi login hanya bisa dieksekusi jika status pengguna saat ini adalah unauthenticated atau sedang error. Selain itu, kami juga memvalidasi email dan password tidak boleh kosong sama sekali sebelum sistem mencoba menghubungi server Supabase. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai table driven construction. Jadi pendekatan ini kami gunakan untuk menghindari percabangan logika yang berlebihan. Contoh penerapannya ada pada Creative Supervision Report Page.dart. Jadi daripada menggunakan 12 kondisi if else secara beruntun untuk mengecek bulan, kami memetakan nomor bulan itu langsung ke nama bulannya lewat indeks pada sebuah list konstan bernama names. Nah, konsep serupa juga diaplikasikan di pada confirmation request page.dart. Kami memanfaatkan representasi data berupa list map string itu untuk menyimpan seluruh parameter UI seperti judul proyek, warna badge, dan teks status. Nah, dengan cara ini data akan langsung dipetakan oleh widget builder tanpa perlu logika render yang berbelit-belit. Next. Oke. Implementasi tabel driven selanjutnya ada pada sisi pengolahan data, tepatnya di project model.dart.
Nah, pada bagian ini model data menggunakan metode pemetaan map to object. Fungsinya adalah untuk melakukan parsing data JSON bertipe map itu yang kami mendapatkan dari query Supabase. Data mentah tersebut dipetakan dan diubah langsung menjadi objek Dart secara terstruktur seperti ID, nama proyek, hingga progres rencana. Nah, sehingga aliran data di dalam aplikasi menjadi jauh lebih aman dan mudah dikelola. Selanjutnya pada teknik automata terdapat splash-splash.dart. Nah, di sini pada splash-splash.dart terdapat fungsi timer dengan berisi 3 detik waktunya. Nah, jadi saat aplikasi pertama kali dibuka, sistem berada pada state splash screen. Kemudian sebuah timer berjalan selama 3 detik. Setelah waktu habis, sistem melakukan transisi ke state berikutnya, yaitu login screen menggunakan navigator push replacement. Lanjut. Masih pada automata, di sini terdapat enum out state dengan berisi unauthenticated, loading, authenticated, dan error. Jadi alur state-nya dari authenticated, unauthenticated berarti belum login, lalu loading dengan proses loginnya, lalu authenticated berarti loginnya berhasil, jika error berarti loginnya gagal. Nah, lalu pada assert state, outstate state-nya, di sini terdapat gerbang pertahanannya atau guard assertnya. Guard ini berfungsi sebagai aturan transisi. Login hanya boleh dilakukan jika state saat ini adalah unauthenticated atau error. Selanjutnya, di sini terdapat parameterization generics. Nah, pada base repository.dart, ini menggunakan parameter tipe T agar interface ini bersifat abstrak dan dapat digunakan kembali untuk entitas model atau apa saja seperti user, project, atau report, tanpa perlu menulis ulang cetak biru fungsi dasarnya. Lalu device.dart-nya bertindak sebagai pembungkus generik untuk menampung respons dari database Supabase. Nah, parameter tipe T-nya memungkinkannya untuk mengembalikan model apapun seperti user model atau untuk out atau list project model untuk proyek saat operasi sukses. Lanjut, masih pada parameterization, pada class project repository ini mengimplementasikan base repository dengan secara spesifik menetapkan tipe data generik T menjadi project model. Semua metode turunan otomatis memiliki tipe data yang aman, type safe, seperti future list project model get A. Lalu ada report repository dart-nya sama seperti sebelumnya, berkas ini mengkhususkan interface base repository menggunakan tipe data report model. Nah, hal ini minimalkan duplikasi kode arsitektur repository tetapi tetap mempertahankan validitas tipe data untuk masing-masing entitas database. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu runtime configuration. Di sini kita membuat endpoint yaitu .env yang berisi API key dari Supabase dan dipanggil di main.dart untuk mengakses database-nya. Next. Baik, selanjutnya untuk API, di sini ada beberapa contoh API-nya di mana ada penerapan get yang ambil semua proyek, kemudian ada penerapan post dari upload perusahaan ID untuk menyimpan sistem proyeknya. Di sini adalah API-nya di mana ada endpoint-endpoint-nya ada post, get, put, dan delete. Total dari endpoint-nya ada sekitar 13 sampai 15 endpoint. Selanjutnya, Selanjutnya untuk library atau code reuse, implementasinya kami menerapkan konsep eksternal dan internal. Untuk eksternal ada Flutter material.dart sama Supabase Flutter.dart. Di sini digunakan untuk membuat proses import dari database dan untuk material untuk front end. Selanjutnya, Oke, selanjutnya unit testing. Kita di sini mengetes pada akun page.dart. Untuk hasil tesnya itu tanpa kendala dan berhasil tanpa ada masalah sama sekali. Next. Untuk performance testing akan dijelaskan oleh Nadia Taminan. Oke, selanjutnya kami melakukan performance testing untuk menguji kecepatan pengolahan data lokal menggunakan stopwatch dan Flutter test. Jadi kami fokus pada kecepatan lokal untuk menghindari bias latensi internet. Jadi hasil sangat memuaskan ya, Pak. Proses konversi 1000 data JSON selesai hanya dalam 15 milidetik.
Terus proses pencarian pada 5.000 data selesai hanya dalam 8 menit. Ini membuktikan algoritma kami sangat efisien sehingga UI tetap responsif dan bebas lag meskipun menangani data proyek yang besar. Oke, selanjutnya untuk desain pattern, pertama kita mengimplementasikan adapter pattern dan diterapkan pada project model .dot. Jadi adapter pattern itu untuk model menjembatani yang termuka yang tidak kompatibel dari database ke objek dot atau kelasnya. Next. Selanjutnya untuk desain pattern yang kita implementasikan yaitu builder pattern. Di sini diterapkan pada project dokumen model. Jadi model tersebut itu memiliki banyak parameter atau field. Jadi untuk menyusun pembuatan objek langkah demi langkah. Next. Selanjutnya untuk penerapan clean code, yaitu kita menerapkan salah satu prinsip yaitu single responsibility principle, di mana setiap fungsi hanya memiliki satu tugas utama. Selain itu, penamaan variabel dan fungsi dibuat jelas sehingga alur program lebih mudah dipahami. Dengan fungsi lain dibuat berbeda. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk secure coding di sini kita menerapkan dua secure coding yaitu adalah penerapan SQL injection mitigation dan IDOR, di mana untuk SQL injection ini sudah ada bawaan langsung dari Supabase. Di sini contohnya di .eq, di mana Supabase itu hanya menerima inputan ini sebagai nilai atau data, tidak sebagai query atau perintah. Kemudian untuk penerapan indoor insecure direct object reference mitigation ini berguna untuk ketika user mengupdate item, mendelete ataupun mengubah, itu sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah ID dari user tersebut adalah yang membuat proyek atau item tersebut. Jika bukan, maka sistem akan mereturn false atau menghasilkan error. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.